إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته وأهل بيته أجمعين، وإلى روح سيدنا الحبيب المحبوب إلى الله أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وإلى روح الشيخ محمد نواوي البنتاني الجاوي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari, ujma'na bihi fi kulli akwari, wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut daurah Ramadan. Ini kita sudah malam yang keempat, kalau saya tidak malam yang keempat. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, itu bab tata cara berwudu. Bukan ya, bab masuk khola, halaman 38. Babu adabi dukhulil khola'i, bab menerangkan adab masuk kamar mandi khola. Pada pembahasan yang lalu kita bahas sedikit, fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Apabila kamu masuk ke dalam baital ma', tempat buang hajat, baik yang berbilik ataupun yang tidak berbilik. Bilik itu tutup ya, tutup pintu ya. Mau dia kalau toilet zaman sekarang itu cuman tengkrengan aja, nempel di dinding. Mau yang seperti itu ataupun yang kamar mandi, intinya baitul ma itu tempat orang buang hajat lah. Kalau zaman kita WC. Liqada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukan masuk dengan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika engkau keluar dahulukan kaki sebelah kanan. Wala tastahsib wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih, dan jangan kamu membawa atribut-atribut yang mengandung nama Allah dan juga nama Rasulnya, yaitu nama Nabi Muhammad atau nama-nama Nabi yang lainnya, nama-nama utusan. Kalau begitu perhatikan, kalau kita mau masuk ke dalam kamar mandi, jangan sampai kita memakai baju atau pakaian, atau misalnya kita pakai liontin, liontin itu mainan kalung atau mainan gelang, atau kemarin juga kita bahas tentang bros, bukan berus ya, bros, gantungan untuk jilbab, atau kopiah misalnya ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau ada kalimat Nabi Muhammad. Kalau Nabi itu mau masuk kamar mandi, Nabi punya cincinnya Nabi itu tulisannya Muhammad Rasul Allah, ada 3 kata, Muhammad Rasul Allah, kecil tulisannya begitu. Jadi Nabi di zaman dulu sudah ada stempel, jadi cincinnya Nabi itu dipakai terbalik, begitu mau menyentempel dikeluarin, cocok kayak stempel zaman sekarang itu.
tempelin. Oleh Nabi ketika mau masuk kamar mandi, karena mengandung nama beliau dan juga ada kalimat Allahnya, Rasul Allah Muhammad Rasul Allah, dilepas cincin itu, tidak dibawa ke dalam kamar mandi. Maka kita juga seperti itu. Kalau mau masuk ke dalam kamar mandi, lepaskan atribut-atribut yang mengandung nama Allah, ada unsur Ismullah dan juga ada unsur nama Nabi Muhammad atau nama-nama Nabi yang lainnya. Wala tadkhul hasirar ra'si. Nah, ini yang baru di halaman 38 nih, jumpa paling bawah, baris paling bawah. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan janganlah kamu masuk ke dalam kamar mandi itu dalam keadaan tidak memakai tutup kepala. Hasirar ra'si, kepalanya terbuka. Wala hafi al-qadamain, dan jangan sampai kamu masuk ke dalam kamar mandi tidak menggunakan alas kaki. Hafi itu namanya sendal. Hafi itu sendal atau alas kaki. Maka ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi, ulama yang dikenal jarang memakai sendal. Bishr al-Hafi, ini jarang ini disediakan di kamar mandi itu ada alas kakinya. Yang pertama kita bahas kenapa kita dianjurkan kalau mau masuk ke dalam kamar mandi harus memakai tutup kepala. Ternyata hayaan minallah, malu terhadap Allah, malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sedang tawaf, justru laki-laki itu tidak dianjurkan pakai tutup kepala, karena beda ranahnya, satu ranah ibadah, satu lagi mau buang hajat. Jadi jangan ada disamakan. Kalau waktu umroh itu dibuka kepalanya, orang-orang laki-laki itu malah dianjurkan membuka kepala. Tapi dalam hal ini, karena ini kasusnya kita buang hajat, maka Allah lebih berhak kita lebih berhak dimalui. Lagian kita di dalam kamar mandi itu kan melakukan sesuatu yang tidak enak dipandang orang lain. Kalau enak dipandang orang lain kan di luar kita kan. Ini karena tidak enak dipandang orang lain. Bagaimana mungkin orang lain saja kita tutupi pandangannya dari buang hajat kita, sementara Allah kita tidak berusaha menutup diri gitu. Minimal ya tidak bertelanjang badan misalnya ketika mandi. Jangan sampai kondisinya itu bulat seperti itu, harus ada sehelai pakaian, minimal baju atau disediakan anduk kecil atau atau jari, atau bahasa kita cawet ya, basahan. Orang dulu itu pakai basahan kalau mandi, orang sekarang karena pakai ini mandinya itu warna pakai kamar mandi, jadi dirasa tidak perlu basahan lagi. Padahal sebenarnya sirri atau rahasia kenapa kita itu disunahkan pakai basahan ketika mandi itu untuk memberikan efek rasa malu. Kalau kita menutup diri dari manusia, apalagi sama Allah, ya harus lebih berhak kita malui kan kalau begitu Allah. Nah itu kalau tutup kepala, pakai tutup kepala. Lalu yang kedua, pakai alas kaki, pakai sendal. Nah pakai sendal ini sirrinya, rahasianya agar percikan agar percikan air-air najis yang ada di dalam kamar mandi itu tidak menjiprat ke pakaian yang kita bawa ketika masuk ke dalam. Kita kan tahu bahwa di dalam kamar mandi kita itu tidak bisa kita katakan 100% suci walaupun airnya banyak yang mengalir, karena kita tidak tahu cipratan dari najis itu kemana saja. Dan juga bekas najis gitu kan, banyak sekali bekas najisnya di dalam kamar mandi. Namanya juga tempat buang hajat gitu kan. Maka kita dianjurkan pakai tutup kepala dan juga pakai sendal, baik ketika mau buang air kecil ataupun ketika mau buang air besar. Dulu waktu almarhum almaghfurlah ayah saya masih hidup, dulu saya sempat ini buat sendal yang masih baru itu kan masih lengket. Maaf ya suara saya agak merdu.
saya buat di kamar mandi sendal. Maksudnya supaya ngamalin sunnah. Rupanya nyangkut hampir jatuh bapak-bapak. Jadi akhirnya udahlah, nggak usah lagi gitu. Hingga akhirnya sudah dirasa aman, baru ditaruh lagi di dalam kamar mandi. Ada sendal khusus untuk masuk. Itu kalau seandainya memang kondisinya memungkinkan. Dan sendalnya juga harus dicari sendal yang tidak licin. Kalau licin pula kebanting, dah masuk sumur pula, sumurnya nggak tertutup, malah meninggal di dalam sumur. Nah, jangan gitu. Kalau mau pakai sendal harus diperhatikan sendalnya harus benar-benar yang tidak licin, dan juga diperhatikan ada unsur mudaratnya atau tidak. Tapi kalau dirasa tidak ada unsur mudaratnya, lebih baik masuk dalam kamar mandi pakai alas kaki. Wa qul 'inda dukhuli, dan ketika mau masuk ke dalam kamar mandi. Nah, ini doa masuk kamar mandi itu diucapkan sebelum masuk, jangan waktu masuk mau pas-pasan mau masuk gitu. Sebab ketika di dalam kamar mandi tidak boleh menzahirkan doa. Ini kan doanya bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najasi al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Itu kan ada kalimat Allah, bismillahi a'udzubillahi, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah, minar rijsin najas, dari rijsin najas, sesuatu yang jorok, yang najis. Al-khabith ini di sini, khabith ini dimaknai setan, artinya ya sesuatu yang keji lah, sesuatu yang jorok. Al-mukhbith, sesuatu yang menjadikan yang lainnya menjadi jorok juga. Asyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Jadi ketika mau masuk ke dalam kamar mandi, bahkan kita diajarkan untuk berdoa, dan doanya itu dibaca sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Sebab kalau sudah di dalam kamar mandi tidak dianjurkan, bahkan hukumnya haram berzikir, zikir lisan. Maka ketika berwudu pun begitu. Berwudu itu kan disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika wudunya orang itu di dalam kamar mandi, maka bismillahnya jangan dijaharkan, melainkan disirkan di dalam hati. Kapan baca bismillahnya itu? Ketika wudu, sebelum basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim, baru basuh tangan. Tapi kalau kita dalam kamar mandi, bismillahnya di dalam hati saja, disirkan. Dan hukumnya makruh berwudu di tempat buang hajat. Artinya makruh berwudu di tempat yang kita buang hajat di situ juga gitu. Artinya kamar mandi. Jadi kamar mandi yang kita pakai untuk buang hajat itu hukumnya makruh kita berwudu di situ. Maka kalau bisa di rumah kita ada ruang khusus untuk ngambil air wudu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa di situ aja. Kecuali nggak ada, terus ngamuk-ngamuk sama lakinya. Udah aku bilang ini air untuk wudu dikencingi pula gitu. Jangan begitu. Ya kalau nggak ada ya udah itu aja dipakai, atau dibuat keran khusus di luar gitu. Keran khusus di luar untuk berwudu. Cuman biasanya perempuan ini lebih sulit. Kalau di luar wudunya nanti auratnya payah kebuka gitu kan. Makanya di masjid itu saya udah sempat bilang kalau untuk kamar mandi perempuan ditutup, karena kadang-kadang ada haji mumpung gitu kan, ada yang mau ngintip juga itu, walaupun ya sebenarnya apa yang mau diintip gitu kan. Kadang-kadang ya terlihat, bukan mau ngintip sih, terlihat. Kita ini nampak semua gitu. Nampak ya. Dari fokus ke sini nampak, ke sini nampak, kayak juga kemarin gitu. Karena kan dia kayaknya kurang ketutup malah. Iya kurang ya, karena kan dia memang kamar mandinya belum jadi. Oh itu mau ditutup malah. Iya, insya Allah bakalan ditutup. Kalau nanti nggak bisa ditutup, biar kita yang tutup. Enggak, itu tinggal dibeliin pintu aja sih sebenarnya, ya kan? Tapi kurang tinggi tuh ya. Nah, nanti kita tinggiin lagi. Satu khusus untuk perempuan memang harus begitu. Makanya sebenarnya kayak bentuk kamar itu yang kemarin itu sebenarnya cocok memang untuk
kamar mandi perempuan, tapi memang berhubung satu dan dua hal, kamar mandi harus dipindahkan keluar. Ditambah lagi syukur juga kan, kamar mandinya udah dipindah. Kalau sempat kamar mandinya sih di dalam, ada orang lagi buang hajat di dalam, terus sengnya terbang tuh, kan dia kecer itu, jangan-jangan pun dia ikut terbang kan. Jadi mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, insya Allah hidayah itu mudawamah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Mudawamah itu terus-terusan ada. Ini kan kita bahas kemarin tentang bagaimana hidayah itu masuk ke dalam diri seseorang. Jadi hidayah itu bukan datang ujuk-ujuk jeder disambar petir terus dapat hidayah ya Allah gitu. Terus bangun dari tidur mimpi. Cuma orang mau dapat togel itu mimpi. Sebagian ada yang seperti itu, tapi hidayah yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Hidayah yang bertahan lama itu adalah hidayah yang diusahakan. Allah juga akan melihat atau memberikan sesuatu itu sebagaimana usaha kita. Nggak mungkin usahanya sedikit tapi Allah kasihnya berlebih-lebih gitu, nggak mungkin. Mana mungkin kadar ibadahnya seorang alim dengan kadar ibadahnya seorang yang sholatnya pun ogah-ogahan, sholatnya cepat-cepat terus dianggap sama? Ya enggak, beda, pasti beda. Oleh sebab itu kita upayakan mulai dari caranya masuk kamar mandi bahkan dibahas. Kalau mau masuk kamar mandi, baca bismillahnya di luar. Dan usahakan kalau di rumah kita ada keran khusus untuk berwudu. Karena kalau kita berwudu di tempat kita juga buang air besar atau buang air kecil, hukumnya makruh, sebab itu masih ada najisnya atau bekas najis. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anni, segala puji bagi engkau yang menghilangkan dariku ma yu'dhini, yang memudaratkan aku. Ini ternyata kalau seandainya orang yang ini loh, orang-orang yang punya akal yang sehat itu, dia kalau mau nambah keimanan itu nggak payah, nggak harus nggak harus terus itikaf dulu, terus ada wudhu dulu, nggak mesti ternyata. Kalau orang yang akalnya sehat itu, begitu dia buang air besar, berdoa langsung dia ini langsung betul-betul nambah keimanannya. Padahal barusan buang air besar. Dengan doanya alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang memudaratkan. Itu kan mudarat ya, kalau ditahan-tahan bisa kena apa itu ya bisa keluar sendiri ya. Itu kan ngilu kita bayangkannya, udah tua-tua kok keluar sendiri gitu. Wa abqa ma yanfa'uni, dan mengekalkan apa yang bermanfaat bagiku. Jadi seandainya Allah itu tidak tahan, yang keluar itu hanya yang jorok aja, yang bersih pun Allah keluarkan juga, itu kita mampu nggak itu? Buang air besar itu, misalnya kita lagi buang hajat, kita bisa memilah nggak yang kita keluarkan itu hanya kotoran? Bisa nggak Kak Asri? Kita pilih. Ada usaha kita kan, kita usahanya itu ya nongkrong, ya berdehem, ya ngeden bahasanya ya. Tapi kita bisa pilih nggak itu yang keluar itu kotoran, apa darah, apa air, apa jangan-jangan ini usus buntu? Apa sih usus buntu? Hah? Bukan kangkung, apa namanya? Kalau orang beser itu usus ya, apa tuh? Ya ambeien, basir apa? Wasir. Kita bisa pilih nggak itu apa yang keluar? Kan nggak bisa kan? Berarti ketika yang keluar itu hanya yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengeluarkan yang tidak aku butuhkan.